Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa, sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 396. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah, agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah, kita langsung masuk ke isi ceritanya. Namun di saat sudah dekat dengan lorong, tiba-tiba tubuh emas yang awalnya sangat marah dan ingin membunuh Hongyan tiba-tiba menjadi sangat tenang dalam sekejap. Aura emas menyelimuti tubuhnya dan dengan secepat kilat dia melesat ke arah lorong, ingin pergi. Hongyan terkejut melihat itu. Tidak kusangka, ternyata dia bukan ingin membunuhku, tetapi tujuan aslinya ingin melarikan diri. Tapi tidak semudah itu, kata Hongyan. Segera bola linglung didesak, dikombinasikan dengan teknik terlarang. Seketika sebuah cahaya warna-warni yang sangat kuat menyapu ke arah tubuh emas yang sedang melesat. Merasakan serangan mengerikan di belakangnya, tubuh emas langsung mendesak jimat emas. Kekuatan jimat emas dikeluarkan sepenuhnya. Ini momen hidup atau mati bagi tubuh emas. Secara alami dia akan mengeluarkan semua kemampuannya. Jimat emas itu langsung dilemparkan. Tubuh emas juga mendesak indera ilahi yang ditanam pada dirinya. Itu adalah indera ilahi dari Kaisar Bela Diri Wushuang. Jimat emas dikombokkan dengan indera ilahi. Akhirnya itu mampu memblokir serangan mematikan Hongyan. Walaupun tubuh emas harus kehilangan jimat emasnya karena tidak ada waktu untuk mengambilnya kembali. Hongyan, aku akan membiarkan kamu tetap hidup untuk saat ini. Tapi setelah ini, kekaisaran Xuanyuanku tidak akan pernah tinggal diam. Hutang darah harus dibayar dengan darah, kata tubuh emas sebelum akhirnya dia menghilang ke dalam lorong yang dalam. Sial, dia lolos. Hongyan langsung terkena serangan balik dari teknik rahasia itu, lalu memuntahkan darah. Tubuh emas benar-benar pergi, bahkan meninggalkan orang-orang kekaisaran Xuanyuan. Melihat tubuh emas pergi sendirian, orang-orang yang tersisa nampak menghela napas dalam. Namun mereka semua tetap bergabung dan terus mencoba untuk keluar dari cengkeraman iblis gulas untuk melarikan diri. Di sisi lain, tanpa ada yang memperhatikan, kertas jimat emas yang ditinggalkan tubuh emas sekarang telah jatuh ke tangan Qingchen. Ketika Qingchen mendesak jimat emas, sinar emas langsung menyala, aura kekuatan menakutkan keluar. Ada sebuah rune yang tergambar di atasnya, terlihat sangat misterius. Kertas jimat ini jelas tidak sederhana. Setidaknya harta puncak tingkat 9. Ini seharusnya harta yang sangat kuat. Segera kekuatan nilai Qingchen menyapu ke dalam jimat emas. Ada energi hebat seperti matahari yang tak terbatas. Dan Qingchen juga mendapati jejak kekuatan tubuh emas. Tubuh emas ini menyia-nyiakan sumber daya. Jimat emas ini jelas sangat kuat, tapi dia bahkan tidak mengerti tentang runi, yang membuatnya hanya bisa mengeluarkan sedikit kekuatan dari jimat ini. Jelas jimat ini sepertinya harta yang langka. Untuk saat ini tidak mungkin bagi Qingchen untuk menyelidiki jimat ini. Segera Qingchen menghapus hubungan tubuh emas dengan jimat dan membuat jimat itu menjadi miliknya. Di tempat lain di kedalaman lorong, tubuh emas merasakan hubungan dengan jimatnya telah diputuskan. Sial, Hongyan, kamu benar-benar menabuh genderah perang. Tubuh emas meraung, membakar esensi darah, sosoknya semakin cepat melesat jauh. Saat ini Qingchen menyimpan jimat emas ke dalam cincin penyimpanan. Namun Qingchen harus mengakui, tubuh emas memang adalah orang yang sangat tangguh. Dalam menghadapi hal ini, dia dapat dengan cepat menganalisis situasi dan dengan cepat menemukan peluang untuk melarikan diri. Ini jelas tidak dapat dilakukan oleh karakter biasa. Namun larinya tubuh emas ini juga membantu rencana Qingchen. Saya ingin tahu bagaimana reaksi Peng Xiaoyu setelah mengetahui anaknya telah dibunuh oleh orang-orang istana berkabut, kata Qingchen. Tubuh emas tidak tahu bahwa sekarang dia telah menjadi pion Qingchen. Pion ini akan mengambil peran penting untuk kehancuran istana berkabut dan kekaisaran Xuanyuan.
Saat ini pertarungan sudah mencapai puncak kritis. Dua ahli kembali jatuh, namun dua orang berbaju hitam juga jatuh. Pailau, Long Gentian dan lainnya terus bertarung. Semua kekuatan dikeluarkan, bahkan mereka membakar esensi darah dan juga membakar bloodline. Kamu, sudah banyak orang yang lolos. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kata Hongyan kepada Queen. Itu sudah cukup, kata Queen. Dia mengabaikan Hongyan dan memandang tanda formasi, lalu mendesak bendera formasi hitam di depannya. Segera seluruh formasi bersinar. Arai pengorbanan darah salurkan. Segera seluruh gua bergetar. Danau lapa juga bergejolak, mendidih. Di saat yang sama, pulau Separ di tengah-tengah danau lapa tiba-tiba retak. Apa itu? Apa yang ada di dalam sana? Semua orang nampak ketakutan. Tidak, aku harus menghentikannya, kata Qingchen. Setelah mengirim pesan untuk bergerak kepada Mokara dan skeleton cabang, Qingchen kemudian dengan cepat bergegas. Menerima perintah Qingchen, iblis Mokara dan skeleton cabang di saat yang sama bergerak, langsung menghantam dua orang berbaju hitam. Seketika kedua ras alien itu mati. Senior Mokara, apa yang kamu lakukan? Ras alien lainnya terkejut dengan tindakan iblis Mokara. Gulas juga terkejut melihat itu. Apa yang aku lakukan? Saya ingin bertanya, apa yang sedang Queen lakukan? Dia melepaskan hal-hal mengerikan yang dipenjara di tempat ini. Gulas, apakah kamu lupa dengan misi kita? Misi kita adalah menjaga dan mencegah siapapun untuk melepaskan hal-hal berbahaya yang dipenjara di tempat ini. Dan sekarang Queen ini ingin melepaskan monster itu. Bagaimana saya bisa tinggal diam? Kata iblis Mokara. Gulas nampak bingung. Yang dikatakan Mokara memang benar. Tapi masalahnya Queen memiliki token Raja Iblis. Dia tidak bisa mengabaikannya. Mengapa antar iblis itu saling bertarung? Pailau dan lainnya nampak heran. Namun ini adalah kesempatan yang baik. Di saat iblis itu saling melawan, mereka mengambil kesempatan ini. Hanya tersisa Hongyan di lorong. Selama dapat mengalahkannya, mereka dapat melarikan diri. Ayo, maju. Segera semua orang bergegas. Mau lari, lewati aku dulu, kata Hongyan. Dia memuntahkan darah kepada bola linglong 7 lubang. Cahaya warna-warni langsung muncul, menghalangi jalan lorong. Pailau langsung mendesak harta Tiankong Wanjuan. Pantong juga mendesak spanduk sihir hantu. Tubuh naga sejati juga dirilis oleh Long Gentian, disusul dengan teknik dari ahli lainnya. Semua kekuatan digabungkan, berusaha memecahkan penghalang yang dibuat Hongyan. Satu persatu harta itu beradu, ledakan tabrakan terdengar. Queen mengabaikan ledakan-ledakan itu dan fokus dengan formasi pengorbanannya. Dan boom, Pulau Separ hancur. Energi darah yang menakutkan langsung menyebar dari sana. Setiap ahli yang dijerat energi darah ini langsung mati. Semua orang melihat ada sosok monster yang akan keluar dari Pulau Separ. Monster lapa satu persatu keluar, namun monster lapa ini langsung hancur dan diserap oleh monster ini. Semua orang ketakutan. Napas yang keluar dari monster itu membuat mereka gemetar. Mereka memiliki perasaan jika monster itu benar-benar keluar, maka mereka akan mati. Pergi, segera mereka dengan panik pergi. Pailau langsung mendesak harta Tiankong Wanjuan dengan sangat ekstrim. Dia mengorbankan harta berharganya Tiankong Wanjuan untuk bisa melarikan diri. Dan alhasil dia berhasil lolos pergi memasuki lorong, walaupun harus kehilangan harta Tiankong Wanjuan. Namun yang lainnya masih tetap tidak bisa melewati Hongyan. Cepat, jangan biarkan monster itu benar-benar keluar, kata Qingchen. Dia memiliki perasaan selama formasi larangan dihancurkan, monster itu tidak akan bisa keluar. Segera Qingchen mencoba mengendalikan formasi. Wah, anak ini ternyata bisa mengendalikan formasiku. Kalian, hentikan dia, kata Queen. Segera orang berbaju hitam menyerang Qingchen. Namun iblis Mokara melesat, melindungi Qingchen dan memblokir orang-orang berbaju hitam itu. Senior Gulas, hentikan dia, kata Queen. Gulas, jangan dengarkan dia. Raja Iblis tidak mungkin memberi perintah untuk melepaskan monster ini, kata Mokara.
Gulas hanya terdiam karena bingung. Yang dikatakan Mokara memang benar, tetapi Queen juga memiliki token Raja Iblis. Saat ini orang berbaju hitam lainnya telah melesat dan menyerang Qingchen. "Qingchen, hati-hati," kata Chen Sisi. Dia langsung bergerak. Saat ini energi darah kembali keluar dari Pulau Separ. Energi darah ini langsung menjerat salah satu ahli Martial Emperor, dan ahli ini pun setelah terjerat langsung mati. Sesaat energi darah juga langsung menjerat Chen Sisi. Kecepatannya sangat cepat, Chen Sisi bahkan tidak sempat untuk bereaksi. Seluruh sosoknya langsung diselimuti energi darah. "Tidak," kata Pantong. Dia langsung mendesak spanduk sihir untuk menarik Chen Sisi. Namun di bawah energi darah menakutkan, harta sekte iblis spanduk sihir langsung dihancurkan. Saat ini Chen Sisi benar-benar telah terjerat energi darah, tanpa bisa melakukan apapun. "Apakah aku akan mati di sini?" kata Chen Sisi, matanya dengan susah payah ingin melihat ke arah Qingchen. Seolah-olah mengisyaratkan sebelum dia mati, dia ingin melihat Qingchen untuk yang terakhir kalinya. Saat dia menoleh, dia melihat Qingchen yang bergegas ke arahnya dengan putus asa. Qingchen sendiri tidak tahu mengapa dia melakukan ini. Dia hanya tahu ketika Chen Sisi dalam bahaya, nalurinya secara spontan berinisiatif untuk langsung menolongnya. "Tidak, tolong jangan datang," teriak Chen Sisi dengan kesakitan. Namun suaranya hampir tidak terdengar karena diselimuti energi darah. Dia tahu dia akan mati, tapi dia tidak ingin menyakiti Qingchen. Jika Qingchen terjerat energi darah ini, dia pasti akan mati. Tapi sekarang Qingchen sudah sampai di sebelah Chen Sisi dan langsung mendorong Chen Sisi keluar. Sebagai gantinya, Qingchen sendirilah yang terjerat dan diselimuti energi darah. "Tidak!" Chen Sisi berbalik dan hanya melihat Qingchen yang telah sepenuhnya diselimuti energi darah. Seketika air mata jatuh dari sudut matanya. Pikiran Chen Sisi kosong. Dengan panik dia bergerak ingin masuk ke dalam energi darah untuk menyelamatkan Qingchen. Namun Pantong dengan cepat menarik Chen Sisi. "Tuan Pantong, lepaskan. Saya tidak ingin melihatnya mati demi menyelamatkan saya," kata Chen Sisi. Hatinya sangat hancur. Dia tidak berdarah, namun hatinya sangat sakit. Rasanya seperti ingin bergegas ke dalam energi darah dan menemani Qingchen untuk mati bersama. "Kamu sadarlah." Pantong langsung menampar Chen Sisi, dan Chen Sisi langsung jatuh ke tanah. Selanjutnya Pantong menoleh dan melihat Qingchen yang sudah diselimuti oleh energi darah. Dengan ekspresi yang luar biasa di matanya, dia tidak menyangka Qingchen akan mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan Chen Sisi. "Bocah konyol lain yang dibingungkan oleh wanita sekte iblis," kata Pantong. Namun dia harus mengakui bakat kemampuan Qingchen sangat menakjubkan. Di masa depan pencapaiannya tidak terbatas, tetapi karakter seperti itu harus dibingungkan oleh seorang wanita dari sekte iblis dan mati demi seorang wanita. Di sisi lain semua orang juga menggelengkan kepala. Mereka dapat melihat di antara para jenius, Qingchen adalah yang paling menonjol. Namun karakter seperti itu harus mati demi seorang wanita sangat disayangkan. Sementara skeleton cabang, Iblis Mokara dan Gucang nampak terkejut dan berseru di dalam hatinya. Namun mereka bertiga dapat merasakan bahwa segel penghancur jiwa masih tertanam dengan baik dan tidak hancur. Itu menandakan bahwa Qingchen masih hidup. Tuan belum mati, dia masih hidup. Ketiganya terkejut. Jika Qingchen mati, segel penghancur jiwa yang ditanam pada mereka juga akan hancur. Namun sekarang segel penghancur jiwa baik-baik saja, yang menandakan bahwa tuannya masih hidup. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.